Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kelompok 4B. Jadi di episode kali ini kita balik lagi ngobrolin eh, terkini. Dan tadi video suara kita udah kasih eh, tema baru nih untuk podcast kali ini. Jadi temanya itu What can we do to make PU better and stronger? Jadi secara garis besar ya apa hal-hal yang kita bisa lakukan sebagai ASN muda untuk membuat instansi kita, kementerian kita itu jadi lebih baik dan lebih kuat. Tentunya di kementerian kita, ya kita itu semua punya peran lah ya, masing-masing, punya formasi masing-masing untuk memperkuat instansi kita dan juga ya kasih kontribusi nyata lah buat Indonesia. Jadi di sini aku bakal jadi moderator dan formatnya sama kayak kemarin ya, kita cuman bagi-bagi insight dan ya pemahaman teman-teman sekalian tentang isu ini. Sama juga sekarang aku ditemanin aku sendiri Hatwim. Lalu ada Mbak Febianti, ada Mbak Hotna, Mas Herwan, Mbak Haira, Mas Nanda, Mas dan Mas Kerry ya. Oke deh. Mungkin kita mulai aja ya. Dari teman-teman ada yang mau mulai jadi yang pertama memberikan tanggapannya atau pengalamannya. Izin aku boleh mulai bicara. Oke, silakan Mbak Feby. Tadi kita udah belajar tentang algoritma kebangsaan kan ya. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Eh, Menurut pengalaman aku, emang yang beredar di sosmed itu, khususnya TikTok ya, karena aku sering buka TikTok buat refreshing atau buat konten gitu. Emang algoritma TikTok itu rata-rata kebanyakan tentang hiburan. Untuk berita atau politik ada, tapi nggak banyak. Dan juga nggak banyak orang-orang atau pengguna TikTok itu mengujar kebencian kepada pihak tertentu, dan juga nggak jarang juga pejabat-pejabat tertentu bisa jadi bahan perbincangannya. Di sini ngelihat dari kondisi ini tentunya sangat membuat prihatin ya. Jadi emang kita sebagai ASN harus mengambil langkah untuk kemajuan negara. Ini contoh lingkup sederhananya. Kita bisa mulainya dari lingkungan Kementerian PU itu sendiri. Menggunakan sosmed itu sebagai wadah untuk kita berkarya dan menyebarkan informasi yang positif. Seperti halnya tugas kita sebelumnya, yaitu membuat dalam bentuk poster tentang kampanye ASN untuk turut bela negara. Atau bisa juga kita memberikan pandangan kita yang berbeda tentang Indonesia. Jadi nggak cuma hal-hal yang buruk aja nih yang disebarluasin. Atau bisa juga berupa seruan untuk turut mengajak menjaga lingkungan, yang mana dari semua itu sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu turut ikut berpartisipasi untuk membangun negeri ini, bukan bukan tugas pemerintah aja. Jadi kita harus mulainya dari diri sendiri agar kita dapat memancing kegiatan positif kepada banyak orang untuk buat perubahan yang lebih besar eh, ke depannya lagi gitu. Gitu aja sih menurut aku. Oke, siap. Kasih banyak Mbak Feby atas sharingnya ya. Jadi emang betul sih ya. Sebagai ASN muda, salah satu cara yang kita bisa berbuat itu ya manfaatin sosmed secara baiknya. Jadi banyak hal positif yang kita bisa berikan. Ya contohnya kemarin ya kampanye bela negara itu. Dan kebanyakan memang di web itu kan konten-konten negatif. Jadi sebagai ASN ya kita jadi bisa pelopor atau pionir buat konten-konten positif. Oke, boleh teman-teman yang lain kalau mau
nambahin atau eh, kasih pendapatnya masing-masing? Izin aku bolehan Boleh. Ya, menanggapi sedikit. siap-siap Topik kita, Mbak Hotna. topik kita hari ini kan oke oke. Topik kita hari ini kan tentang sikap dan perilaku ya. Kita perhatikan entah itu di sekitar kita atau di sosial media, ternyata nggak sedikit loh ASN yang sesuka hatinya itu memasuk. Contohnya tentang disiplin tentang waktu ya. Bahkan kalau kita perhatiin sering tuh masuk berita ASN yang telat masuk, eh, seringnya tuh biasanya setelah libur panjang masuk tuh berita ASN, banyak ASN telat masuk dan sebagainya. Nah, sebelum lulus jadi CPNS itu aku mikir apa setelah menjadi ASN aku akan seperti itu. Maksudnya telat masuk juga. Tapi setelah menjadi bagian dari ASN Kementerian PU dan terlebih lagi kemarin kita dapat orientasi dari pusat, mindset yang tadi itu udah berubah. Jadi setelah orientasi itu dapat sih kalau kita tuh sebenarnya harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik untuk menjaga nama baik instansi. Salah satu contohnya dimulai dari hal kecil itu yaitu disiplin waktu. Dan sadar atau tidak, ternyata disiplin waktu itu bagian dari bela negara. Dan dengan disiplin waktu berarti kita juga secara tidak langsung menunjukkan loyalitas kita, dedikasi kita, dan etos kerja kita sebagai abdi bela negara, abdi negara. Jadi eh, bisalah dari kita mulai untuk disiplin waktu. Terlebih lagi kan kita masih CPNS nih, bolehlah disiplin waktunya diterapkan gitu. Oke, sip-sip. Makasih Mbak Hotna atas pendapatnya ya. Aku setuju juga sih dari hal-hal kecil ya, dari diri sendiri itu pastinya nanti jadi hal awal lah, atau eh, jadi awal lah cara kita bangun itu PU jadi lebih baik. Dan perilaku ini nantinya pasti jadi bumerang atau domino ya ke perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan bagus yang lebih besar di masa yang datang. Baik. Oke, siap. Mantap. Mungkin boleh pendapat teman yang lain? Aku mau dengar juga. Izin, aku mau coba menanggapi selanjutnya. Oke, siap. Silakan Mas Cerwan. Kan kita nih selama laser ini kan sudah lewatin berapa hari nih. Salah satunya kita dalam itu kan ada materi tentang bela negara tuh. Saat aku mengikuti kegiatan bela negara tuh merasa ada kebanggaan sih karena setelah belasan nih karena ada kematerian yang membahas bela negara. Bahkan bela negara itu bukan hanya sekedar wawasan, tapi juga untuk menumbuhkan kesadaran bahwa bela negara itu gak serta-merta hanya untuk dengan mengangkat senjata, tapi juga sebagai buat tindak nyata yang mungkin yang bisa kita lakukan dalam tugas sehari-hari dalam kita sebagai CPNS di Kementerian PU kan. Eh, Bagi aku sih mungkin bela negara ini untuk memastikan setiap yang kita akan kerjakan ke depan ya, baik itu coba membangun infrastruktur ataupun merawat infrastruktur tersebut mungkin untuk memberikan manfaat yang efektif bagi masyarakat luas itu kan sebagai pengabdian kita untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan sosial di masyarakat itu kan untuk memastikan bahwa mereka mendapat fasilitas, fasilitas yang layak dan selain itu juga secara tidak langsung tuh memperkuat pertahanan Indonesia itu sendiri kan. Dan semangat bela negara ini juga mungkin pendorong untuk menjunjung sana profesionalisme dan integritas aku di pekerja sebagai CPNS di kementerian ini kan. Mungkin untuk sebagai wujud komitmen untuk memajukan bangsa sih. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, oke, sip. Kasih Mas Cerwan. Keren-keren pendapat. Jadi emang betul ya, aku juga setuju. Salah satu bentuk konkret ya, bentuk real apa yang kita bisa berikan ke negara ya sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Jadi saat kita melamar PNS kan sudah melamar reformasi ya. Jadi tentunya tiap orang punya fungsi masing-masing.
dan cara real dan konkret memberikan ke negara ya menjalankan itu sebaik-baiknya ya. Karena emang peran kita masing-masing ya udah di set awalnya ini gitu ya. Oke, bagus-bagus. Boleh lanjut lagi teman-teman yang mau ngasih pendapat lain atau insight yang lain. Hmm. Aku mau memberikan tanggapan dari materi pelatihan yang disampaikan tadi. Aku tangkap kita belajar tentang konsep algoritma kebangsaan yang udah dijelaskan tadi, bahwa algoritma kebangsaan itu merupakan sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan membangun pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Kalau dibayangkan, ini seperti alur kerja bagaimana nilai-nilai kebangsaan masuk ke pikiran kita, lalu menjadi sikap, kemudian akhirnya terlibat dalam tindakan yang nyata. Bukan cuma itu, materi ini juga menekankan bahwa algoritma kebangsaan adalah gerakan yang bertujuan memperkuat nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial yang ada. Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan kita di Kementerian PU ini, algoritma kebangsaan ini sebenarnya bisa menjadi pedoman kehidupan kita dalam sehari-hari. Kita sebagai ASN harus mulai membangun dari mindset yang benar. Gimana caranya? Yaitu kita harus sadar bahwa setiap keputusan yang kita ambil bukan sekedar urusan kantor, melainkan tapi benar-benar harus berdampak pada negara. Dari mindset itu lahirlah sikap seperti disiplin waktu, jujur dalam membuat laporan, dan transparan dalam menjalankan tugas. Dan akhirnya itu sikap itu menjadi tindakan yang nyata. Bisa berdampak misalnya proyek selesai dalam tepat waktu, sesuai aturan, uang negara digunakan dengan jujur, dan masyarakat akan merasa terlayani dengan baik. Nah, lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi atau media sosial yang disebut dalam materi itu juga penting. Kita bisa menggunakan media sosial itu bukan hanya untuk sebagai hiburan, tapi juga untuk mengedukasi, memberi informasi, bahkan mengkampanyekan nilai-nilai bela negara dengan cara sederhana tapi efektif. Buatku, algoritma kebangsaan itu bukan hanya sekedar konsep yang ditunjukkan di slide pada saat pelatihan tadi. Ini adalah merupakan panduan kerja yang bisa langsung kita terapkan karena kalau pola pikir, sikap, dan tindakan kita sudah benar, bukan cuma Kementerian PU yang makin baik dan kuat, tapi juga Indonesia yang kita cintai. Oke, makasih Mbak Zaira eh, sharingnya ya. Betul ya. Tadi aku poinnya ya tadi panduan kerja ya. Jadi kalau emang nilai-nilai kebangsaan itu diterapin di tiap keputusan ya dalam pekerjaan kita dan tindakan kita di lapangan pastinya nanti ya pasti memperkuat integritas kita secara individu. Dan dari integritas yang kuat individu ini pasti menular ke misalnya kantor, balai dan kemudian ke atas-atasnya terus ya pastinya. Oke, sip. Oke deh. Ada sisa Mas Nanda dan Mas Jerry nih. Siapa yang mau duluan? Cik, 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 suara Eh, masuk? masuk, masuk, Mas Nanda. Silakan. Oke, Mau izin duluan? izin ngasih pendapat juga nih. Oke, siap. Silakan. Jadi setelah beberapa hari ini kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Jadi setelah mendapat pembelajaran-pembelajaran itu, aku mendapat banyak pemahaman, banyak informasi dan kesadaran. Sadar kenapa? Sadar ternyata sebanyak itu isu-isu penting yang ada di Indonesia yang butuh untuk diselesaikan gitu loh. Dan sadar tidak sadar ternyata isu-isu itu berada di sekitar kita dan mungkin bahkan dekat dengan kita gitu. Nah, dengan adanya kesadaran itu aku jadi mikir, apa sih hal-hal yang bisa aku lakukan atau bisa aku kontribusikan untuk kemajuan Indonesia? Terus mulai dari mana? Dan hal sederhana apa yang bisa aku lakukan untuk mendorong perubahan ini gitu. Nah, di posisi kita saat ini yang sebagai CPNS, aku sadar bahwa kita
butuh mempersiapkan diri dengan baik untuk nantinya menjadi PNS yang profesional sehingga bisa memberi kontribusi yang terbaik buat Indonesia. Contoh sederhananya yang saat ini kita lakukan nih. Saat ini kan kita sedang latsar. Nah, kita ikuti latsar ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, supaya apa yang kita dapatkan di latsar ini bisa jadi bekal kita nantinya untuk menjadi PNS yang profesional dan berkontribusi baik untuk Indonesia gitu. Kemudian selain itu, contoh hal sederhana lain misalnya terkait kedisiplinan waktu, datang tepat waktu. Nah, dengan datang tepat waktu itu saja, itu sudah membantu kita untuk bisa memanfaatkan waktu kerja dengan efektif dan efisien gitu. Nah, itu contoh sederhananya. Dan aku juga sadar bahwa perubahan-perubahan yang besar itu juga membutuhkan atau dimulai dari perubahan yang kecil. Dan perubahan yang kecil itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang sederhana. Setelah kita melakukan perubahan-perubahan kecil di diri kita sendiri untuk kemajuan dan kebaikan, baru kita bisa menularkan supaya bareng-bareng PNS itu bareng-bareng untuk bisa mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Itu pendapatku sih. Thank you. Oke, sama-sama. Makasih juga Mas Nanda pendapat dan sharingnya. Aku juga setuju ya, kalau emang perubahan besar di instansi kita ya dimulai juga dari perubahan kecil individu masing-masing dari kita. Kayak contoh kecilnya bisa kayak ubah mindset, kemudian pastinya jaga disiplin, dan ya itu kerja dengan efisien juga pasti sangat membantu instansi kita secara keseluruhan. Sip, sip. Oke, yang terakhir Mas Gary ada tambahan lagi atau yang bisa di-sharingkan? Oke, siap. Kayaknya dari aku sih mirip semua ya. Jawaban tadi semuanya hampir mirip ya dari contoh dan segala macamnya. Tapi ini dari sisi aku pribadi ya. Dari pelatihan hari ini, aku dapat pemahaman baru ya, atau insight tentang yang namanya algoritma kebangsaan yang kita dengerin tadi dibahas oleh Bu Meli. Nah, kalau dibayangin tuh kayak sistem kerja yang bentuk kita jadi warga negara yang punya mindset cinta tanah air. Terus sikapnya itu kita harus positif dan tindakannya itu harus nyata. Kebetulan aku ini sebagai humas di sini ya. Perannya itu bukan hanya soal bikin konten atau publikasi gitu. Tapi juga gimana caranya aku nyampaikan nilai-nilai kebangsaan lewat atau ke publik lewat cara yang ringan tapi ngena gitu. Nah, kayak kampanyenya itu bela negara di medsos atau narasi-narasi positif yang bisa membangun kepercayaan antara masyarakat dan instansi kita. So, dari temanya what we can do to make PU better and stronger. Buat aku kita sebagai ASN muda atau CPNS ya bisa mulai dari hal yang paling simpel kayak diberi contoh oleh teman-teman lain seperti kerja harus jujur datang tepat waktu gitu, terus harus kreatif, dan yang pastinya itu kita harus peka sama masalah di lapangan, jangan nunggu disuruh dulu baru aktif gitu. Terus kita juga harus komunikatif dan kita harus nunjukin nih kalau kita peduli dengan peduli sama hasil kerja gitu. Bukan cuma sekedar formalitas. Karena di balik proyek besar kayak bangun jalan, jembatan atau bendungan, ada komunikasi yang harus kita jaga. Dan di situlah aku bukan aku juga sih. Kayaknya semua orang yang sebagai ASN harus berperan gitu. Kita bukan cuma sekedar membangun infrastruktur fisik, tapi juga kita membangun kepercayaan dan semangat kebangsaan. Jadi menurut aku kesimpulannya algoritma kebangsaan itu bukan cuma sekedar teori ya kayak yang dibilang Mbak Fabianti tadi. Tapi ini cara kerja yang bisa membentuk kita jadi ASN yang nggak cuma berfungsi tapi juga berdampak. Itu sih teman-teman. Oke, siap. Keren-keren Mas Gary pendapatnya. Ya, aku setuju juga ya. Di balik eh, kementerian kita yang emang cenderung ke teknis ya,
Tapi komponen-komponen lain juga kayak humas itu pastinya nggak kalah penting. Karena emang selain bangun infrastruktur ya, komunikasi sama publik dan masyarakat, kemudian bangun relasi dengan mereka juga ya pasti penting banget untuk keberlangsungan tujuan eh, kementerian kita gitu ya. Oke deh. Sudah semua yang nyampein pendapat. eh, Makasih buat semuanya pendapat dan refleksinya. Jadi secara banyak juga kita udah banyak dapat insight ya, gimana caranya memperkuat kementerian kita PU sebagai CPNS ya sekarang ini dan ya pastinya kontribusi lebih untuk negara kita.